Pemirsa Jateng Pos TV, Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus pinjaman online dengan modus tindak pidana kesusilaan dan pengancaman disertai pemerasan melalui media sosial WhatsApp. Dalam pengungkapan kasus ini, turut diamankan para tersangka bersama barang bukti berupa 150 unit komputer berikut PC-nya, 2 unit handphone, dan 1 PC dengan merek yang berbeda. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Kombes Pol Johansen Ronald Simamora melalui Kasubdit 5 Cyber Kompol Rosid Hartanto membenarkan hal tersebut, bahwa Polda Jateng berhasil mengungkap kasus pinjaman online ilegal. Benar sekali, akhirnya kami berhasil mengungkap kasus pinjaman online ilegal. Bapak Kapolda sendiri besok Selasa 18 Oktober 2021 yang akan memimpin pers konferensi singkatnya. Kronologi kejadiannya yakni pada tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, korban mendapat link aplikasi pinjol melalui SMS. Kemudian link tersebut diklik, selanjutnya mengisi identitas nama, nomor handphone, nomor rekening, alamat tempat kerja, mengirim foto korban dan foto selfie, kemudian klik lanjutannya tertulis error. Kemudian pada tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, korban mendapatkan pesan dari nomor WhatsApp 0821 sekian yang isi pesannya disuruh membayar pinjaman online Rp2.200.000 dan Rp13.340.000 yang sudah ditransfer ke rekening peminjam pada tanggal 1 September 2021. Kemudian korban mengecek melalui M-Banking bahwa tidak ada uang masuk rekening pada tanggal 1 September 2021. Kemudian korban ditagih menggunakan akun WhatsApp. Dengan penjelasan, intinya peminjam sudah jatuh tempo. Jika tidak bayar, disebarkan ke semua kontak korban dengan kata-kata penagihan. Jangan jadi maling. Editan foto kesusilaan namun menggunakan wajah korban. Karena peristiwa ini, korban mengalami trauma. Setelah mendapat laporan dari korban, Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Jateng langsung bergerak untuk membongkar kasus pinjol ilegal ini dan penagihan dengan pengancaman. Mekanisme yang dilakukan pada saat melakukan penagihan terhadap nasabah yaitu mengingatkan kepada nasabah melalui pesan WhatsApp pada 2 hari sebelum jatuh tempo. Kemudian apabila nasabah tidak merespon, melakukan spam berupa pengiriman pesan berupa huruf P berkali-kali melalui WhatsApp. Apabila nasabah masih tidak merespon, selanjutnya akan mengancam nasabah dengan menghubungi 2 kontak daruratnya. Apabila nomor nasabah tidak aktif, maka dialihkan penagihan ke kontak daruratnya yang berakhir apabila nasabah masih tidak kooperatif, akan mengirimkan poster berupa tulisan open book atau menawarkan diri nasabah dengan mencantumkan nama dan nomor telepon nasabah. Di bawahnya tampil foto wajah dan KTP milik nasabah dengan foto telanjang yang terlihat payudara dan alat genital perempuan. Ahmad Taufik, Jateng Pos TV melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.